Sobat BKKBN, pola asuh menjadi hal yang sangat penting bagi si kecil, apalagi pada 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan bagi orang tua, yakni anak mengalami GTM atau gerakan tutup mulut, di mana anak berada pada kondisi susah makan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Sekarang, yuk kita dengarkan opini masyarakat terkait GTM. Sekolah gue Kang Pak, belum tahu. Dokter saya udah bawa, cuman dokter bilang kasih vitamin yang ini, tapi yang namanya anaknya susah makan susah juga. Anak saya itu karena milih-milih makanan dan juga ada gigi yang ternyata saya tidak ketahui kalau giginya itu memang ada polip gitu. Pas umur 10 bulan itu pernah sariawan dari sana, nggak mau dia makan sampai sekarang. Kadang-kadang teratur, kadang-kadang enggak. Terus jamnya udah aku atur, kayak kalau pagi itu maksimal jam 8. Ya tetap 3 kali sehari, dikasih selingan juga, kadang buah, kadang agar-agar puding. Makanya sebelum saya berangkat kerja saya usahakan kasih anak sarapan dulu, dan pas pulangnya kan siang, baru saya kasih makan siang, terus malamnya kan saya sudah sama anak. Nah baru di sana waktu malamnya, jadi bisa dibilang teratur lah. Sambil nonton, biasanya kalau sambil nonton kadang-kadang dia mau makan gitu. Kadang sambil belajar, kadang sambil main juga, lari-lari saya suapin gitu. Sambil duduk, sambil diceritain, sambil menghayal gitu. Dia ini seneng lihat laptop, di sana cerita-cerita Islam itu dia seneng, jadi sambil makan, lancar dia makan. Duduk, karena saya selalu menerapkan kepada anak duduk cara makannya sesuai dengan pertama etikanya dan akhlaknya sih, untuk membangun akhlaknya. Seperti mie kan diaduk sama nasi, terus dibulet-buletin. Empasinya sih kita campur, Mbak ya. Misalnya nanti nasi dicampur sama wortel, tahu. Harus ada campuran sayurnya, kalau nggak sama ikan sama telur, atau nggak sama daging. Cuman kalau daging kadang abonnya diiris-iris. Dia mau makan kalau dia tertarik dulu dari segi modelnya, penataan makanannya, itu sih yang biasa saya lakukan kepada anak saya. Aturannya yang penting sedikit tapi sering gitu ya. Nggak harus banyak tapi sekali-sekali gitu, kayaknya nggak bagus ya kayak gitu menurut saya sih. Kalau aturan sih saya lebih kayak dia porsinya dia harus ambil sendiri supaya dia bisa bertanggung jawab apa yang dia ambil. Terus kemudian saya akan tanya hari itu akan ingin makan apa di pagi, siang, dan sore. Enggak sih, bebas saja. Kapan dia mau makan baru dikasih makan. Kalau lagi enggak mau makan ya enggak dipaksa gitu. Pasti saya akan akan bervariasi sih makanannya apa, dan saya akan menanyakan kembali ke dia apa sih kamu mau makan apa, supaya kita juga sebagai orang tua menyediakan makanan yang dia inginkan supaya dia mau makan. Udah sambilan diajak main, sambilan digendong, dibeliin vitamin, dibeliin susu, cuman emang nggak mau. Saya ganti pakai susu sama cemil-cemilan kayak roti. Saya bisa mensiasati kira-kira apa nih yang anak saya suka dan apa yang anak saya tidak suka. Nah, itu dia Sobat BKKBN, opini masyarakat terkait GTM atau gerakan tutup mulut. Agar lebih jelasnya, yuk kita dengarkan apa kata pakar. Nah, topik yang satu ini, gerakan tutup mulut alias GTM, itu seru banget buat dibicarakan. Banyak orang tidak sadar bahwa GTM itu sebetulnya merupakan bagian dari kesulitan makan. Untuk bisa makan, manusia atau anak terutama di usia baduta, bawah 2 tahun, itu harus mempunyai 3 aspek yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua atau pendamping. Yang pertama, memang makanannya. Yang kedua adalah anaknya. Dan yang ketiga, cara pemberian makannya. Nah, bicara tentang makanan, tentu kita harus berpikir bahwa anak dengan usia baru 6 bulan pertama kali belajar makan, tentu teksturnya nggak boleh sama dengan anak yang sudah fasih bisa mengunyah. Nah, banyak anak awalnya hoek, dan akhirnya apa? Anaknya nggak mau makan. Nah, ketika dia nggak mau makan, ibunya berpikir, kayaknya makanan gue nggak enak deh. Nah, padahal teksturnya yang salah. Nah, begitu pula dari makanan-makanan itu sendiri harus mempunyai komposisi yang seimbang, yang membuat anak bisa makan, mengunyah, atau bahkan bisa menggunakannya sebagai makanan yang dia genggam pada usia yang lebih lanjut dengan lebih mudah.
Yang kedua adalah faktor anak. Nah, Anda lupa bahwa untuk bisa makan, anak harus mempunyai kesiapan makan. Salah satunya adalah kesehatan oromotor. Banyak orang tua justru ketika anak belum di bawah usia 2 tahun, belum sampai 2 tahun, itu tidak terjaga. Anak yang tumbuh gigi, anak yang giginya sudah ada umur 1 tahun tapi 2 karies, anak-anak dengan jamur mulut, anak-anak yang mempunyai sariawan loh, bayangin, tentu mereka nggak bisa makan. Dan tentu saja anak-anak ini juga ada beberapa yang akibat makannya berantakan akhirnya jadi anemia. Atau diam-diam habis diare, habis batuk pilek, lalu diulangi lagi diare dan batuk pileknya. Apalagi kalau ditambah penyakit serius seperti TBC yang nggak ketahuan. Anemia dengan TBC saja itu memberikan sumbangan kontribusi nafsu makan yang luar biasa buruk. Nah, yang ketiga yang perlu kita sebutkan adalah cara pemberian makannya. Banyak orang tua tidak paham bahwa kita harus menggunakan yang disebut sebagai responsive feeding. Artinya apa? Kita berespon terhadap sinyal lapar dan kenyangnya anak, bukan dipaksakan. Jadi pada anak-anak yang barangkali masih gelisah bangun tidur, masih cranky, lalu kemudian atau belum BAB sehingga dia menolak makan, atau anaknya udah keburu ngantuk dong ya, atau jarak dengan menyusu sebelumnya terlalu dekat. Tentu anak ini menolak untuk makan. Apalagi kalau anaknya nggak mau makan, lalu kemudian keluarga besar campur tangan. Neneknya, kakeknya, ipar, tetangga memberikan berbagai macam cemilan. Sehingga akhirnya ketika anaknya perlu makan, anaknya menolak makan. Begitu pula dengan suasana. Banyak sekali anak-anak itu kasihan banget makan sendirian. Nggak punya contoh. Ayahnya berangkat ke kantor, berangkat kerja udah terlalu pagi, anaknya makan sendiri. Dan ketika ayahnya pulang, anaknya sudah tidur dalam keadaan tidak cukup makan. Jadi ibu bapak, teman-teman sekalian, yuk mari kita lihat bahwa GTM ternyata aspeknya banyak banget. Bukan semata-mata makanannya nggak enak.